Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang jadi hadis kan udah saya bilang mereka ini nggak percaya Quran. Sudah saya bilang mereka ini tidak percaya sama Quran. Mereka ini tukang ngedit Al-Quran. Oke, kitab yang memberi petunjuk, menjelaskan segala sesuatu, kitab apa? Ya, sambil bicara. Al-Quran. Oke, kalau begitu tolong jawab dengan Al-Quran. Di mana dalilnya supaya umat Muslim disunat? Ya. Kok kenapa ini tanya-tanya tentang sunat? Artinya tanya sunat, kamu tanya sunat. Aduh. Tidak ada jawaban, saudara-saudara. Oke, di bawah kalau ada jawaban. Biar saya jawab. Gimana, Jeb, Bang Jeb? Kenapa Yesus hobinya ngentuk keledai? Coba. Markus 22:22. Ini langsung saya blokir sampai selama-lamanya kalau kayak gini. Kamu nggak akan menemukan lagi channel ini. Kamu tidak akan pernah lagi menemukan channel ini sampai selama-lamanya. Nangis kau di situ. Selama-lamanya kau tidak akan menemukan channel ini. Enak kan? Enak kan? Kalau udah kau blokir enak kau kan? Ujung-ujungnya kau bikin akun lagi. Dia bikin akun lagi ujung-ujungnya. Sialan, gue diblokir akhirnya gue bikin akun lagi nggak pernah ketemu. Kalau penghujat ya datang ke sini nggak ada guna, langsung saya blokir. Nggak usah kau datang ke sini. Saya di sini ngundang Islam-Islam yang waras. Ya, ayo silakan. Siapa Muslim yang masih waras di sini? Siapa? Aku mau tanya, Bang. Aku mau tanya. Sebentar, siapa namamu? Korib. Kau Ya, apakah Korib. Islam? Alhamdulillah saya Islam. Baik. Betulkah yang saya katakan bahwa mustahil Al-Quran bagimu itu ada gunanya dalam hal menjawab pertanyaan saya? Mustahil Al-Quran. Mustahil Al-Quranmu itu berguna untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saya tentang Islam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maksudnya gimana? Meninggalkan? Dengerin pertanyaan saya. Mustahil Al-Quran itu akan ada padamu tentang agama Islam. Percaya nggak kamu? Percaya nggak? Iya, percaya. Iya, makanya saya bilang Quranmu itu bagi kamu nggak ada gunanya untuk menjelaskan agama Islam yang akan saya tanyakan kepadamu. Kan Al-Quran ini pedoman orang-orang yang Islam, Bang. Iya, sekarang kalau pedoman orang Islam, sebentar, yang lain diam dulu sebentar. Kalau Al-Quran itu pedoman orang Islam, pertanyaan saya sama kamu, maka Al-Quran itu digunakan nggak untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seputar Islam? Digunakan. Oke, tolong jawab ini. Oke, baik, tolong jawab ini kalau begitu. Istilahnya kan ini saya mau tanya juga sama Abang, mau tanya. Aduh, diam dulu, saya mau tanya sama kamu hal-hal mendasar kepadamu tentang agama Islam. Kalau mau memang Abang mau tanya. Iya, saya tanya sama kamu hal mendasar loh ini, hal mendasar tentang Islam. Coba saya tanya, kamu sholat? Al-Quran itu kan Allah, Bang. Iya, kamu sholat nggak? Udah titipan Allah itu. Kamu sholat nggak, Korib? Di Islam ini orang Tidur kau, tiba. Silakan, yang lain. Siapa yang mau jawab? Ini yang saya tanya ini hal dasar. Oh, ini ada MD Nasution ini. Oke, saya sapa dulu Ustaz saya nih. Assalamualaikum. MD Nasution yang mempermalukan dirinya. Apa itu kemarin? Lupa saya ini apa nih? Yang kamu ngomong apa waktu itu, MD? Apa sih ya? Lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz MD Nasution ini Ustaz saya ini. Oke, sekarang begini saya tanya sama kalian nih, yang muslim-muslim. Apakah Al-Quran akan ada gunanya ketika saya bertanya kepada kalian tentang dasar-dasar agama Islam? Sangat berguna. Baik, kita tes. Apakah benar Islam ada gunanya? Kita tes. Kamu sholat, Dit? Sholat. Oke. Alhamdulillah. Kalau sholat, apa yang harus dibaca? Surat apa menurut Al-Quran? Ya, yang wajibnya Al-Fatihah. Mana ayatnya? Ada sebentar ya. Bentar. Silakan. Kami turunkan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sebentar buka. Ada itu ayat. Al-Hijr 87. Kan? Ya, bentar. 7 ayat. kira-kira kejibut. Al-Hijr 87 itu. Nah, itu dalilnya ya itu. Mana di situ kalau sholat baca itu? Ya kan, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Mana di situ dikatakan kalau sholat baca Al-Fatihah?
sekarang ayat surah Quran itu Mana di situ bunyinya kalau sholat harus baca Al-Fatihah? Kamu paham nggak pertanyaan saya, Adit? Pertanyaan saya, di mana Allah memerintahkan kalau sholat bacalah Al-Fatihah? Mana? Oke, bentar. Coba saya dulu ya. Dia ini sebenarnya yang mau kau tanyakan apa? Gini, MD Nasution, aku mau serius dulu sama kamu ya. Gini loh. Menurut buku pelajaran yang saya baca waktu zaman sekolah, doktrin yang telah kami terima, kitab sucinya orang Islam itu katanya Al-Quran. Katanya. Tapi ternyata di lapangan Al-Quran tak pernah dipakai untuk menjelaskan agama Islam yang saya tanyakan. Bahkan untuk hal-hal yang paling mendasar. Contohnya saya kasih nih, gini. Ada nggak di dalam Al-Quran perintah untuk sholat 5 kali sehari? Ada. Saya jawab ya. Sebentar, ada nggak? Iya, ini saya jawab. Tentang perintah sholat. Jadi jawaban yang kau tanyakan tadi, Dis, itu sudah terjawab dari An-Nahl 89 tadi. Itulah jawabannya. Coba kau baca lengkap. Aduh. Baca ujungnya aja, Dis. Jadi gini, Dis, nggak perlu lah kau hina-hina pun nggak ada masalah udah. Jadi menghinanya di mana, MD? Yang 89 Saya tadi, kan Dis. bertanya, mana dalilnya sholat itu harus 5 kali sehari? Itu jawabannya An-Nahl 89 Tuh kan, tadi, nggak ada itu kan? jawabannya. Sudah saya bilang, tidak Oke, sama-sama mungkin kita baca. seorang Kita muslim sama-sama menggunakan Al-Quran untuk menjawab. Mustahil. Alhamdulillah kalau nggak menjawab. Tapi tadi An-Nahl 89 itu lah jawabannya. An-Nahl Di situ dikatakan bahwa kami turunkan kepada kamu kitab dalam kurung Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Enggak, yang tadi An-Nahl 89 coba kau baca. Iya, itu An-Nahl 89. Nah, dari awal. Oke, saya bacakan ya, An-Nahl 89 ya. Nih, saya bacakan. Akan hari kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka, dan mereka sendiri akan kami datangkan kepada kamu. Dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab dalam kurung Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau memang Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan berapa kali umat muslim harus sholat dalam sehari menurut Al-Quran? Ya, di ayat tadi kan dikatakan dan kami Berapa kali sholatnya sehari menurut ayat ini? Enggak. Ya itu jawaban itu dan Meninggal. Kau jangan kau potong ya. Dis, aku tolong jangan kau potong. Kasih kesempatan lah ini. Ya, si Edi sini ya, dia apa namanya dia itu sebenarnya nggak pernah mau menerima jawaban kita. Dia itu bukan mau Saya akan sangat menerima kalau kamu buka Al-Quran, kamu tunjuk dulu. Jadi kita jawab mana? baik ya. Oke, saya jawab. Itu di ayat 89 kan dikatakan, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi ya atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi yang dikatakan dia di situ yang menjelaskan siapa? Ya Muhammad tadi sebagai saksi. Jadi kalau kamu mengatakan misalnya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, maka melalui siapa? Melalui Muhammad. Muhammad yang menjelaskan berarti segala sesuatu. Quran ini bohong. Berarti yang menjelaskan segala sesuatu Muhammad. Ya jadi Muhammad yang paling paham. Sekarang kau gini lah, kalau dosen Muhammad yang paling paham. Oke, sebentar. Muhammad yang paling paham Al-Quran. Dari pengajaran Muhammad itu loh. Dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Dialah yang menjelaskan Al-Quran. Baik, sekarang saya tanya. Kita mengikuti penjelasannya gitu, Riz. Oh gitu. Muhammad menjelaskan Al-Quran dari mana? Dari yang tertulis apa bukan? Dia menjelaskan itu ya berdasarkan wahyu. Berdasarkan yang tertulis. Wahyu yang ada di Quran, betul? Iya. Jadi ada di Quran nggak wahyunya itu? Nah, jadi kan dijelaskan tuh wama yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang keluar dari Nabi Muhammad itu. Nggak ada jawaban, saudara-saudara, hanya muter-muter saja. Dengerin, ini kita agak sulit ini. Saya ulangin satu kali lagi ya, saya ulangin. Bang Jamal. Kalau ada pertanyaan seputar agama Islam, pertanyaan yang paling dasar saja, ya. Kira-kira yang buku yang dipakai untuk menjelaskan itu Al-Quran atau buku-buku karangan-karangan yang lain? Coba, MD. Jadi
sumber utama di dalam Islam Al-Qur'an. Al-Quran, baik. Pegang omonganmu ya. Pegang omonganmu. Al-Quran ya, pegang omonganmu. Baik. Ya. Jadi Tunjukkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan umat muslim. Kau sebenarnya mau ke apa yang kau mau sebenarnya? Enggak, masalahnya kau itu bohong. Kau pendusta. Ya, terserah kamu mengatakan Gini, bohong, terserah apa kamu. buktinya gini? Apa Sebenarnya buktinya kau pendusta? mau menerima Sebentar, jawaban. Kau MD. Sebenarnya jahat. Tahu Ya? nggak? Oh, tuh jahat kali. Kalau sebenarnya jujur ya, kalau ada Bohong, kondisi ini, kau pendusta. betul. Hayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Aduh. Karena Pokoknya memang nggak ini- bakal ada jawaban, saudara-saudara. Edi. Mustahil Quran digunakan, mustahil. Edis, mohon maaf Edis ya. Edis, sabar dulu, Pak, sabar dulu. Ya aku serius dulu sama kamu. Ya mohon Dit, maaf Edis ya, gini Des. Dit, dengarkan dulu, dengarkan. Kamu. Apa dibilang dalam Al-Quran Ibrahim itu sunat? Coba kau ketik di Google. Dibilang nggak di dalam Quran bahwa Ibrahim itu sunat? Edis, begini, mohon maaf Edis. Tuh kan? ya. Sudah saya bilang. Mustahil Nah, Islam iya. pakai Quran, mustahil. Kalau terjadi perdebatan antara Islam dan Kristen memang menang congor. Saya akui. Iya itu. kan? Tapi kalau diskusi secara ilmiah, Dit. bakalan menang kalian. Waduh, terima kasih Serius. Flipper. Nah, coba kau ketik di Google Dit. kosong ya. Ini ku bantu kau. Nah, ya. kan. Ketik di Google kosong. Jadi teman-teman, Tapi- apakah kalian masih percaya Nah, bahwa gini kitab lah. suci orang Islam itu adalah Quran? Orang-orang kayak gini, astagfirullah. Di mana? Memang kalau Al-Quran menang tidak kalian pernah memang- kau gunakan. Yang kau gunakan adalah kitab karangan, kitab ulama, kitab ini, kitab itu. Quran nggak dipakai. Lah kamu juga memakai kitabnya orang Yahudi hasil curian juga itu kan? Hah? Dit, Gimana sih? pertanyaan saya ringkas sama kamu. Kitab orang Yahudi, Apakah kitab golongan. Quran mengatakan bahwa Ibrahim itu sunat? Makanya aku bilang. Dijawab coba dulu kau sebentar. buka Ini Google, pertanyaan simpel. Hmm. Apakah Quran mengatakan bahwa Ibrahim itu sunat? Disuruh ikuti milah. Oke, selesai. Saya tanya kamu apakah Ibrahim dikatakan dalam Quran bahwa dia itu sunat? Kalau ada orang Islam bisa tunjuk di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim sunat, saya terjun dari Monas. Udah dibilangin di dalam Quran nggak ada Ibrahim itu sunat. MD, Rasulullah dengar yang MD. menjelaskan. Rasulullah yang menceritakan. Oke, jadi Al-Quran nggak berguna bagimu. Jadi Al-Quran nggak berguna bagimu. Jadi nggak berguna. Tuh kan? Kau nih Loh, buktinya Al-Quran tidak kau gunakan, MD. tidak digunakan artinya. Ya, milah Ibrahim itu dijelaskan atau disarahkan oleh Nabi Muhammad. Berarti bohong bahwa kitab yang menjelaskan itu Al-Quran. Loh, kok jadi bohong? Loh, Sekarang kau gini. katanya kitab yang menjelaskan itu Al-Quran. MD, apa kitab yang menjelaskan? Pancasila dengan UUD 45. Coba kau dulu. Apa kitab beda yang menjelaskan? Pancasila dulu? Jangan congor Tuh dulu. kan? Dis. Tuh kan? Kita baru diskusi. Sudah Coba, saya apa beda bilang Pancasila? teman-teman, mustahil Qurannya dipakai, mustahil. Mustahil, terserah. Sekarang coba kau jelaskan apa beda Pancasila dengan UUD 45. Coba kau Bedanya? Ya. Bedanya, UUD itu Ya. dasar negara. Pancasila itu dasar negara. Sedangkan Undang-Undang 1945 itu adalah dasar-dasar negara. Ya. Asal kau. Itu kok mau tahu? Sekarang saya tanya sama kamu, Pancasila kan dasar negara kan? Hmm. Iya. Kemudian masalah kependudukan yang dijelaskan di UUD 45, masalah rakyat miskin dilindungi oleh itu, ada nggak di Pancasila itu kata-kata itu? Ada nggak? Dasar negara beda dengan undang-undang, Beo. Jadi kayak gitu. Kalau dasar negara nggak bisa dirubah, kalau undang-undang bisa dirubah. Gimana sih kau MD, Peang? Sekarang saya tanya sama kamu, dasar negara bisa dirubah nggak? Itu menjelaskan apa? Coba, Sebentar, UUD 45 itu dasar menjelaskan negara apa? bisa dirubah nggak? Nah, UUD 45 menjelaskan apa? Dasar negara bisa dirubah nggak? Ya, bukan dari segitunya. UUD 45 itu menjelaskan apa? Makanya aku bilang teman-teman, jangan pernah percaya bahwa Quran ini kitab Wah, sucinya. Jangan percaya. Nggak pernah dipakai kitab sucinya itu. Sudah saya bilang, mustahil kau pakai Quranmu, mustahil. UUD 45 itu menjelaskan apa? UUD 45 itu menjelaskan apa? Coba sekarang sebentar dulu, saya tanya dulu Hanzo, sebentar, Hanzo Muslim Bang. Aduh, itulah. Jadi- Sebentar MD, biar ku tanya teman-temanmu yang lain. Nah, kalau Hanzo, UUD 45 itu menjelaskan apa? Bang Hanzo, Itu aja. sebentar Coba MD, menjelaskan Bang apa Hanzo, UUD 45? Hanzo. Waduh, si Hanzo ini masuk tapi nggak ngomong. UUD 45 itu menjelaskan Gini. apa? Gini. Coba UUD 45 itu menjelaskan apa coba? UUD 45.
Undang-Undang Dasar 45 Iya, itu menjelaskan adalah apa dia? dasar dari segala undang-undang yang ada di Indonesia. Sedangkan Pancasila adalah dasar negara. Bukan itu Quranmu kok tanya. kau banding-bandingkan sama undang-undang 45? Enggak, aku nggak usah kau bandingkan. Waduh, ngeri kali, Bang. Qurannya sudah dibanding-bandingkan sama Kalau di sekolah, UUD 45 itu menjelaskan apa coba? lebih bagus undang-undang 45. Iya, terserah mau lebih Gini, bagus. Sekarang MD. saya tanya, UUD 45 menjelaskan apa? MD. Menjelaskan apa coba? UUD Undang-undang 45. menjelaskan apa? Hah? Undang-undang menjelaskan apa? Menjelaskan Pancasila. Jadi Pancasila. Enggak, kata siapa menjelaskan Pancasila? Enggak menjelaskan Pancasila itu. Terima kasih Kak Jesse. Apa yang ada di UUD 45? Udah, sebentar dulu, aku sapa dulu yang lain. Hanjo Muslim, Bang. Muslim Bang Edes. Oke, Hanjo. Apakah Ibrahim itu sunat? Apakah Ibrahim itu sunat, Hanjo? Ibrahim sunat Bang Edes ya. Apakah Ibrahim di dalam Al-Quran itu sunat? Di dalam Quran nggak ada menjelaskan tuh Bang Edes. Oke, jadi ada nggak perintah sunat di dalam Al-Quran? Kalau di Quran ya sepengetahuan kita belum ketemu Bang Edes. Oke. Berarti umat muslim tidak akan mampu menjelaskan tentang sunat dengan Al-Quran, betul? Betul Bang Edes. Iya. Makanya saya bilang, Farida, ya muslim-muslim yang lain, Maulana, apakah benar kitab suci kalian itu Al-Quran? Soalnya apa? Soalnya nggak kalian pakai untuk menjelaskan agama Islam. Gitu loh. Coba saya minta tolong, coba bisa nggak kalian pakai Al-Quran untuk menjelaskan agama Islam? Bisa nggak? Bisa nggak? Untuk kami itu kami jelaskan. Enggak untuk kau kami menjelaskan. Ya udah, kalau gitu ngapain kau di sini kalau gitu? Tidur aja kau di sana. Kalau kau kesini nggak mau menjelaskan, ngapain kau sini? Ya gimana, Maulana, Irin, Hanzo? Saya belum pernah ketemu dengan orang Islam yang menggunakan Quran untuk menjelaskan agamanya. Selalu saja yang digunakan kitab lain. Udah serius, Bang. Muhammad di mana? Menurut kitabku, menurut kitab ini. Perasaan dari tadi nggak pernah Qurannya dipegang. Waduh. Makanya saya ini sekarang sudah meragukan kepada kalian bahwa kitab suci kalian itu adalah Quran. Coba, di mana dalilnya umat muslim disuruh sholat 5 kali sehari? Abang nanya siapa nih, Bang? Seserah siapapun, muslim siapapun. Disuruh sholat 5 kali dalam sehari. Di dalam fikih. Di Quran nggak ada? Hah? Di Quran nggak ada? Di Al-Quran di surah At-Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini Allah, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di surah Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? 5 kali sehari. Mana 5 kali seharinya? Di dalam kitab fikih. Makanya saya bilang kitab suci kalian kitab fikih, bukan Quran. Coba, ada nggak gunanya Al-Quran? Kalau ditanya Quran, berapa kali kita harus sholat? Bisa nggak Quran jawab? Endis. Halo Endis. Silakan Maulana, berapa kali? Halo, ini kawan lama lagi nggak ditegur lah. Iya silakan Maulana. Dis, 1 tambah 1 berapa, Dis? Silakan yang muslim, yang aku nggak mau ngobrol-ngobrol sama yang nggak waras, yang waras saja, ayo. Silakan. Tapi kalau kita baca Bang Edes 4 kali cuman Bang Edes dirikanlah sholat. 4 kali itu malahan tuh. Ini Irin, gimana Irin? 4 kali kata Henjo. 4 kali. Dia sholat memang 4 kali sehari, kalau aku sih 5 waktu 5 kali. Coba tuh kan. Dia kan mengkaji dirinya sendiri. Sudah saya bilang kalau pakai Quran sendiri nggak tahu berapa kali kalian sholat. Ada yang ngomong 4 kali, ada yang ngomong 3 kali. Coba Cindy, muslim Cindy. Ya karena Edis tuh nggak tahu ngerti Al-Quran, gimana mau jelasin? Karena Edis tuh. Ya udah, saya nggak ngerti Quran. Coba jelas kutip ayat Qurannya berapa kali sholat? Ya, menurut Al-Quran. 5 kali. Mana suratnya? Surat berapa? Semua ada di Al-Quran. Satu aja tunjukin. Terus di kitab-kitab ada yang lain. Oke, Hanjo muslim Hanjo. Sebentar, Cindy. Ya. Hanjo, kamu Islam? Ya Islam. Menurut Al-Quran berapa kali sholat Hanjo? 4 kali Bang Edes. 4 kali. Tuh, Cindy, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang 5 lah Bang, kalau aku sih 5, kalau dia 4 berarti pengkajian diri dia sendiri. Kalau aku 5 belum bisa kan? 1 tambah 1 tambah 1, hitung-hitungan 1 sampai 5 aja kalian belum lulus kok. Coba, saya pengen tahu dulu yang mana kalian yang benar? 4, 3, 5, yang mana yang benar? Yuk. Silakan. Meninggal. Cindy kenapa diam? Ya jelas 5 lah. Ya Henjo gimana Henjo? Duhur, asar, maghrib, Ya, kalau isya, di subuh.
Mau apa lagi? Ya kalau kita merujuk ke Qur'annya di kala sholat ada ayatnya tuh Bang Des, tapi kita lupa Bang Des. Tapi 4. Ya pagi, petang misalnya tergelincirnya matahari misalnya perkataan Qur'annya, tapi kita lupa ayatnya Bang Des. Ya, tapi totalnya 4. Des, kalau Quran memang nggak bisa Ya, Pak. jawab karena itu Udah diakui kan? Kalau Quran nggak bisa jawab, sudah diakuinya sama si Cindy. gimana mau jawab itu? Berarti lemah lah kita mau berarti ya. Kita yang membaca, mari diskusi yang baik, jangan turunin kalau memang menjedelmen. Anda itu kalau mau kalah diturunin, jangan buka room dong kalau takut Oke, diskusinya. baik. Saya jabanin. Saya jabanin. Cindy. Sebentar Cindy. Artinya kau sudah mengakui bahwa Qur'anmu tidak berguna untuk menjelaskan dasar-dasar keislaman. Al-Quran tidak berguna. Bukan tak berguna. Nah, kan? Ya udah kalau gitu tunjukkanlah berapa kali lah sholat kalau gitu. Ya berapa kali lah sholat kalau gitu. Jangan nyerocos terus. Berapa kali? 5 kali. Mana ayatnya? Mana ayatnya 5 kali? Zuhur, asar, maghrib. Ayat. Ayat di Alkitab ada, di hadis ada, kitab-kitab yang lain Di ada. Quran. Quran surat berapa? Quran surat berapa? Udah tidur kalau di bawah. Orang masih belajar aja kau naik ke sini. Yo, silakan. Menurut Bang Irin 5. Tapi 5-nya itu di kitab fikih. Menurut Hanzo 4. Coba, saya mau dengar dulu kalian ini gimana yang benar. Halo? Ya Baik, Bang Des. saya turunkan dulu dua-duanya karena nggak ngomong. Ya, silakan. Silakan. Yang muslim jawab pertanyaan saya. Tapi ingat, harus pakai Al-Qur'an. Ya, kalau memang kalian masih mengakui bahwa Quran adalah kitab suci kalian, jawab pakai Al-Qur'an. Ini ada 15, ada tamu yang naik. Yang Kristen sekali lagi teman-teman yang Kristen ya. Tolong teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Supaya ketika saya naikkan pasti dia muslim ya. Tolong ya teman-teman yang Kristen yang ada di kolom antrian di cancel saja ya, supaya nanti ketika saya naikkan itu nggak perlu waktu kita kebuang ya. Tembaga 07 muslim Bang. Tembaga? Kayaknya Kristen itu. Ibgaga muslim? Ini udah ngambek ya, Dit. Ini aja bawa aja bulan depan saya jurnal gitu. Halo Ibgaga. Gimana jalannya di sana ngakalin? Jadinya selesai jadinya. Apa kepencet atau gimana ya? Kepencet atau gimana nih? Aduh. Perjuangan muslim? Saya Kristen, Bang. Kenapa dimasukkan? Abang kan ngajukan permintaan naik? Oh, enggak ada, Bang. Sorry, Bang. Sorry. Oh, kepencet berarti. Teman-teman yang Kristen, kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong keluar ya dari kolom antrian ya. Karena tidak mungkin saya bisa naikkan kalau kalian tidak bisa mengajukan permintaan naik sebelumnya. Mustahil saya bisa naikkan kalian kalau kalian tidak mengajukan permintaan naik. Manda, Lapalia muslim? Manda? Kan? Ini kalau udah kayak gini nanti kebuang waktu kita ini. Cuman satu-satu begini akhirnya kebuang ini. Waktu kita kebuang sia-sia kayak gini, aduh. Charles muslim? Charles? Kepencet Bang, kepencet tuh. Ini nanti kita udah 30 menit sendiri nih gini-gini. Contoh loyot muslim? Muslim. Halo? Muslim, Bang? Muslim. Iya, silakan, Bang. Kamu nanya. Oke, kalau nggak waras langsung kita turunkan aja. Kalau nggak waras langsung kita turunkan aja. Kita turunkan kalau nggak waras langsung kita turunkan. Kesatria Islam, muslim, Bang? Ya, muslim. Ya, siap diskusi dengan baik, Bang? Halo? Ya. Dua arah kita ya, tanya-tanya ya. Boleh dua arah. Boleh. Baik. Oke, kita mulai diskusi ya. Semoga
Kesatria Islam ini bisa berdiskusi dengan baik, setidak-tidaknya dia punya adab. Ya, karena biasanya yang datang ke sini tuh suka kesurupan gitu. Oke, Bang. Pertanyaannya begini, Bang. Kenapa Al-Qur'anmu tidak berguna untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang Islam? Yang tidak berguna menurut siapa? Menurut lo kan? Baik, kita tes, Bang ya. Kita tes. Oke. Abang sunat? Sunat. Mana dalilnya dalam Al-Qur'an supaya kalian sunat? Di dalam Al-Quran tidak ini secara eksplisit, tapi berarti nggak berguna kan? Berarti Quranmu nggak berguna untuk menjelaskan sunat kan? Namanya Mila Ibrahim. Karena sunat tuh kan? Udah saya bilang kan pasti nggak. Kenapa? Oke, saya ulangi sebentar lagi. Saya ulangi. Kan gitu. Mana dalilnya ayat di dalam Al-Quran suruh sunat? Dalam Mila Ibrahim. Karena sunat itu berawal dari Ibrahim. Oke, di mana? Di Quran mana Ibrahim sunat? Di Mila Ibrahim 103 di Quran 136 itu sunat. Kamu kan disuruh mengikuti Mila Ibrahim. Di Mila Ibrahim itu semua ajaran Ibrahim itu namanya Mila Ibrahim, termasuk sunat itu tadi. Ya, di Al-Baqarah di Quran mana? 136. Baik, saya bukakan. Berapa surat apa? Surat apa? Al-Baqarah ayat 136. Al-Baqarah 136. Kalau ada Ibrahim sunat di Quran, saya terjun dari Monas. Al-Baqarah Mila Ibrahim. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 136. 136. Baik, saya bacakan Al-Baqarah 136 ya. Oke. Dikatakan di sini, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Mana di sini suruh sunat? Lu tahu Mila Ibrahim nggak? Ajaran yang apa Mila Ibrahim dalam Quran? Mila Ibrahim itu ajaran yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Ibrahim itu sendiri. Sekarang Oke, apakah Ibrahim itu sunat? Sunat. Di Quran surat berapa Ibrahim sunat? Ada di hadis. Oh, benar kan? Bahwa acuan orang Islam itu jelaskan. Sekarang gua tanya, kalau memang sekarang giliran gua, apakah Bible itu menjelaskan orang Kristen? Sekarang gua tanya, akan tidak berguna. Mengajarkan ke di mana kan Yesus di dalam ujung-ujungnya hadis yang menurut Injil itu. Sudah saya bilang ujung-ujungnya hadis. Makanya saya bilang mustahil pakai Qur'annya. Mustahil. Disuruh di sini. Memang di sini tertulis ikutilah milah Ibrahim. Nah, pertanyaannya sekarang, Ibrahim sunat nggak di dalam Quran? Coba, mana ada Ibrahim sunat di dalam Quran? Oh, di hadis. Nah, berarti memang Quranmu tidak kamu pakai untuk menjelaskan. Makanya saya bilang kitab yang memberi penjelasan itu Al-Quran atau bukan. Kalau memang Quran itu kitab yang menjelaskan, harusnya kamu pakai Quran. Iya kan? Harusnya pakai Quran dong untuk menjelaskan. Kenapa dia malah pakai kitab yang lain? Coba. Aduh, dingin di sini teman-teman ya. Sorry. Sorry teman-teman, agak meler hidung. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil pakai Qur'annya itu mustahil. Kalau sampai pakai Quran, saya kasih kau paus. Ku beri kau paus. Iya. Kalau suara abang kencang-kencang putus-putus. Oh iya. Iya teman-teman, ini suara ini setelah saya teliti memang begitu. Jadi ada semacam batasnya dia. Kalau ngelebihi batas putus. Kalau suara kita keras gitu, kita jerit, putus dia pecah. Oh iya, benar. Jadi suaranya harus pelan-pelan gini. Malah kalau pelan malah keras dia. Oke. Balance siaga. Tidak bisa dijawab pakai Quran. Nggak akan bisa dijawab, saudara-saudara. Azari. Teman-teman sekalian yang naik, kalau sinyalnya tidak kuat ya teman-teman, tolong cari siapa tempat yang bagus ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau sekali saya pencet langsung masuk gitu. Putri Muslim.
Perasaan kok orang-orang kok gampang banget sih kepencet-kepencetnya. Dilan Muslim? Dilan? Kenapa bang mengajukan permintaan naik bang? Sorry bang, salah pencet bang. Aku tap layar jadi kepencet ya bang. Oh gitu. Oke. Turunkan ya bang ya. Oke. Bang, makasih bang. Maka sama-sama bang. Oh berarti memang ya teman-teman, waktu tap-tap layar ini memang bisa-bisa kepencet jadi tombol masuk yang dipencet kan? Memang agak terlalu riskan di TikTok ini. Oke, aku lihat aja sekarang dari namanya. Kalau langsung kucurigai namanya Kristen, langsung kuturunkan aja lah langsung ya, biar nggak buang-buang waktu. Orang Zolim Muslim. Islam. Ya, siap berdiskusi dengan baik? Oke. Apakah benar bahwa Islam mustahil menjawab dengan Qurannya? Tidak. Oke, baik. Anda sunat? Sunat. Oke, di Quran surat berapa Anda disuruh sunat? Ya tadi yang dikatakan tadi Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Di sini nggak ada kata sunat. Terima kasih Juan. Pak, maksudnya itu dijelaskan mengikuti agama Ibrahim itu sama dengan melakukan apa yang Nabi Ibrahim lakukan Pak. Maksudnya begitu. Apa yang Ya, dikerjakan? apakah di Quran dikatakan bahwa Ibrahim sunat? Ya sunat lah. Oke, di Quran surat berapa Ibrahim sunat? Maka itu tidak disebutkan di situ, coy. Oh, berarti memang betul bahwa mustahil Islam menjawab pakai Quran. Coy, dengarkan lo, coy. Di Alkitab Anda enggak orang bagaimana tata caranya orang berak coba? Dikasih Nggak tahu ada. nggak? Nggak ada. Udah kan sama kan gitu. Masa beda lah? Masa oke di Quranmu dijelaskan tata cara orang beak? Enggak. Di Quranmu dijelaskan enggak tata cara orang beak? Makanya Bang, Kau lain yang dijelaskan perbandingannya nggak sama. kan begini Bang ya, di dalam Al-Baqarah 100 tata cara orang beol nggak dijelaskan dalam Bible, di kitabmu pun nggak dijelaskan. Itu kan sunnah. Kenapa Saya menanyakan perintah lo yang saya tanya, perintah untuk itu kan kita. perintahnya kan di dalam mengikuti hadamnya Nabi Ibrahim. Disuruh mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim dalam Quran? Masukkan ke sunat hadis itu apa di situ sunat. Apa milah Ibrahim dalam Quran? Ya mensucikan diri lah. Mana sunatnya? Di dalam sunnah. Iya di mana di Quran? Berarti nggak ada di Quran. Di Quran nggak ada. Dijelaskan di hadis. Iya di Quran nggak ada berarti. Namanya kalau tertulis di Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Maka betul yang saya bilang, mustahil kau menjawab pakai Quran, betul? Betul nggak? Enggak lah. Lu. Itu kan sudah dijelaskan. Gimana sih? Tidak lah. Itu kan sudah dijelaskan. Dengarkan. Kamu disuruh untuk berkitan di dalam Quran. Oh Bang, Nabi Muhammad itu membawa hikmah Bang, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Al-Quran itu harus mengikuti. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Tahu, suruh perintah kita kan sunat kan? Betul? Di mana? Kalau tertulis di dalam Al-Quran memang tidak ada. Tidak ada. Artinya kalau tidak ada, memang berarti yang saya katakan sama kamu bahwa tidak ada perintah Quran itu di dalam Quran itu untuk berkitan, betul? Secara langsung tidak ada Bang, tapi ya memang tidak ada. Terus gimana jelaskan orang ini? Tunggu dulu ya, saya turun dulu. Saya cari itu hadisnya dulu. Turun dia udah dapat koin 500 dalam hatinya. Turun dulu kata dia. Nggak tahu itu orang salah ngasih atau gimana tadi. Salah ngasih atau gimana tadi? Atau sama saudaranya tadi yang ngasih itu. Teman-teman. Salah ngasih. Soalnya udah sering sekali kejadian-kejadian gitu. Dan masuk dia ke sini kan. Iya, salah ngasih banyak. Salah ngasih. Makanya saya bilang sama teman-teman Kristen, kalau mau support saya, kalau nggak ngerti cara-cara kasih gift seperti itu, teman-teman itu bisa support saya lewat saya pajang di layar ya, nih loh. Soalnya banyak orang-orang nggak ngerti baru main-main TikTok. Nah, kesini tuh. Salah ngasih, iya sering sekali di sini sering sekali gitu. Dia mau ngasih ke orang siapa gitu, dia salah ngasih. Karena memang nggak pernah pegang TikTok pun dia nggak tahu gitu loh. Tap-tap layar pun kadang-kadang juga salah pencet gitu. Karena banyak sekali. Ini karena kan termasuk platform baru TikTok ini kan. Jadi orang nggak ngerti seperti itu. Makanya saya kasih tunjuk gimana support saya, itu langsung saya tunjuk. Kalau lewat seperti ini pasti kalian nggak salah ngasih. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman ya. Epi Polar Muslim? Epi?
Halo Epi. Halo bang, saya nggak pencet apa-apa tapi langsung naik nih. Saya Kristen nih. Iya. Ini soal kejadian kayak gini itu udah sering-sering ya. Pasti itu pencet. Kalau nggak pencet mustahil nggak menaik ke sini. Tunggu, nggak ada saya pencet. Saya cuma lihat aja. Iya, Oke, itu sukses pasti selalu itu ya. pasti pencet. Ya, oke, terima Oke, kasih. Ya, terima kasih. Pasti kepencet. Kalau nggak kepencet nggak mungkin bisa naik ke sini gitu loh. Cuman nggak sadar kalau mencet gitu loh. Agak sulit juga tap-tap layar. Kalau tap-tap layar, yang di tap itu layarnya. Kalau tombol yang di bawah itu kan ada host, ada tamu, terus ada gift. Itu jangan dipencet. Kalau kepencet pasti naik ke sini. Gitu loh, ya. Ya memang saya maklumi lah, karena kan ini termasuk platform baru, orang-orang juga banyak yang download baru, jadi nggak ngerti. Nggak apa-apa lah. Sabarlah kita ya, teman-teman ya. Mijolin Muslim? Mijolin? Ini pasti salah kepencet lagi nih. Ini kayak gini nanti. Gimana caranya ini ya biar yang kayak gini jangan jangan mengganggu acara kita teman-teman. Karena kadang-kadang dia itu sambil nuci atau apa, HP-nya dikantongin, dia denger, tapi kepencet dia nggak sadar gitu. Padahal kalau ditutup di blank layar begitu, itu nggak bakal kepencet loh. Karena TikTok masih hidup dia walaupun di blank layarnya. Seperti itu. Halo Kang Opik. Lanjut lagi yang kemarin Kang Opik ya. Sore Adis. Siang Dis. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Kang Opik. Gimana kabar lo? Kabar baik Kang Opik, kabar baik. Masih waras. Justru karena saya masih waras, makanya ingin memberitakan kebenaran kepada kamu Kang Opik ya. Begitu ya. Seperti itu. Nah Kang Opik, gini Kang Opik, begini. Siap. Setiap kali saya punya pertanyaan tentang Islam, kenapa orang Islam itu tidak pernah menggunakan Qur'annya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang Islam itu? Apa memang Qur'an ini sekarang itu bukan kitab suci lagi, tapi hanya kitab pajangan saja? Silakan. Justru orang Islam itu ketika menjawab tidak dengan Al-Quran, dialihkan ke hadis, itu sesuai dengan Al-Quran juga, Dis. Sebab di Al-Quran itu jadi memang benar bahwa Al-Quran itu tidak dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Begini, Dis. Ketika Al-Quran, keterangan Al-Quran itu ada yang sore itu yang jelas, ada yang untuk mengalihkan. Kalau tidak ada keterangan itu, coba lihat contoh Nabi. Coba tuh kan? Nabi Muhammad SAW. Bener kan saya bilang kan? Bener kan? Nggak dipakai Qur'annya beneran. Sudah saya bilang. Al-Quran itu kan ada. Tidak akan dipakai Qur'annya. Dia dari tadi ngoceh panjang lebar. Kan nggak ada di situ Qur'annya kan? Sudah saya bilang. Justru itu kan dipakai. Nalar kita gimana? Aku kan jelas. Baik. Sekarang ada gini. perkataan yang sore, yang jelas. Baik. Ada yang hukumnya itu mengikat. Kan? Oke, sekarang gini. Sekarang begini, Opik. Dengarkan Kang Opik. Gimana, Adis? Gimana? Kamu sholat nggak? Ya, sholat. Sholat itu dasar atau bukan? Dasar agama Islam atau bukan? Dasar. Oke, dasar. Menurut Al-Quran nih, kalau kamu sholat, apa yang harus kamu ucapkan? Ya menurut Nabi lah. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Enggak, kalau ayat enggak ada. Bukan? Makanya saya bilang Qur'anmu itu nggak akan ada fungsinya untuk menjelaskan agamamu, nggak akan ada fungsinya. Yang ekstrim sekalian, Dis. Yang ekstrim sekalian. Itu dasar loh, itu dasar banget loh. Iya. Dasarnya itu kita masa untuk sholat aja kamu nggak tahu gimana? Iya, dasarnya Islam itu, fondasi Islam itu ada berapa? Dijelaskan. Oke, Quran surat berapa fondasi Islam itu ada berapa? Oke. Dasarnya apa? Sudah dijelaskan, sholat. Oke, sholat. Oke, bagaimana tata cara sholat? Ajarannya itu poin-poinnya saja. Sebentar, bagaimana tata cara sholat? Nah, bagaimana tata cara sholat itu memang tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Makanya saya bilang Qur'anmu tidak berguna untuk menjelaskan pertanyaan yang saya tanyakan kepada kamu tentang agama Islam. Makanya saya bilang mustahil kamu jawab pakai Qur'an. Ketika kita mengalihkan kepada hadis, itu ada dasar di Al-Qur'an. Bukan peri-peri kita sekonyong-konyong pakai dasar hadis. Itu gimana? Aduh, pakai saya bilang mustahil kamu jawab pakai Quran itu mustahil. Mustahil kamu jawab pakai Quran itu mustahil. Emang kalau mustahil bagaimana? Toh apakah di Al-Quran itu tidak ada perintah untuk mengikuti Nabi? Ada loh.
Oke, baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu diperintahkan untuk sunat nggak oleh Al-Quran? Kalau di Al-Quran nggak ada. Enggak. Makanya saya bilang, kitab suci kamu itu yang mana sebenarnya? Al-Quran apa hadis? Kitab suciku Al-Quran. Poin tapi nggak kau pakai gitu loh masalahnya. Masalahnya Quran nggak kau pakai. Makanya kitab sucimu itu bukan Quran. Udah saya bilang. Gue mau ngomong, nggak dipakainya itu dari arah apa? Oke, sekarang kamu sunat nggak? Sunat. Oke, yang memerintahkan kamu sunat Quran atau bukan? Al-Quran tidak memerintahkan Quran atau bukan? Yang memerintahkan kamu sunat itu, yang memerintahkan kamu sunat itu Allah apa Quran? Quran atau tidak memerintahkan sunat. Al-Quran tidak memerintahkan sunat. Makanya saya bilang, kitab suci kamu itu nggak kamu patuhi. Yang kamu patuhi itu hadis. Kenapa aku dipatuhi? Kitab suci aku mematuhi kitab suci. Kalau kamu mematuhi Al-Quran, di mana dalam Quran suruh sunat? Di mana? Kitab suci mengatakan sholatlah kamu, maka kita sholat. Oke, gimana tata cara sholat? Puasalah kamu, maka kita puasa. Hajilah kamu, maka kita haji. Apakah itu tidak mematuhi dis? Itu mematuhi. Baik, saya jawab. Sekarang gini, kalau sebentar. Bagaimana cara mematuhinya? Sebentar. Jangan kau lari-lari dulu. Sebentar, kita ambil satu contoh. Ya, kau disuruh sholat. Sebentar, kamu disuruh sholat kan? Kamu disuruh sholat kan? Ya. Berapa kali sholatnya sehari? 5 kali. Mana ayatnya 5 kali? Di Al-Quran ada memang 4 kali, tapi 4 kali. Kenapa 4 kali kamu rubah jadi 5 kali? Bentar, ayo kita buka. Aduh, 4 kali. Tadi barusan kamu bilang berapa kali? Oke, kita buka. Makanya kita buka. Barusan tadi kamu bilang berapa kali? Di Al-Quran ya ada kata-kata 4, tapi 4 kali. Oke. Kalau 4 kali, kenapa kamu pelintir jadi 5 kali? Loh, kita tidak memelintir, Dis. Berarti kamu tidak patuh kepada Quran. Sudah saya bilang kamu itu. Oke, sekarang berapa kali menurut Quran? Kalau kita tidak patuh pada Al-Quran, berarti kita tidak patuh pada Nabi Muhammad. Berapa kali di dalam Quran? Berapa kali? Apakah Nabi itu melanggar Al-Quran berarti? Ya tentu sih tidak lah, Dis. Kita tes. Apakah Muhammad melanggar Al-Quran? Kita tes. Coba baca dulu surat Al-Ahzab ayat 70. Coba baca surat Al-Ahzab ayat 70. Bacakan aja lah, aku nggak pakai kitab kok. Baik, Al-Ahzab 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Terus? Sudah? Terus? Oke. Di dalam hadis Muhammad membolehkan umat Islam atau kamu boleh berdusta dalam 3 perkara. Ya, betul? Apakah mengucapkan perkataan yang benar itu sama dengan dusta? Terus? Meninggal. Terus? Saya ulangi satu kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Tadi menurut kamu, apakah Muhammad melanggar Al-Quran? Kamu kan punya pertanyaan seperti itu. Iya, oke. Baik, menurut Al-Quran diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar. Dasarnya di mana? Al-Ahzab 70. Terus? Betul? Tetapi dalam hadis Muhammad membolehkan kalian, mengajari kalian untuk boleh berdusta dalam 3 hal, betul? 3 hal itu apa aja, Dis? Enggak masalah, yang penting berdusta dalam 3 hal, betul? Ayo dong. Baik, dalam hal misalnya ketika kalian sedang mendamaikan orang berselisih, ketika seorang suami kepada istrinya, lalu dalam hal peperangan, logis nggak? Nggak logis lah. Logisnya gimana? Nggak logis, namanya bohong, kita bohong. Nggak logisnya bagaimana? Baik. Oke, saya tanya sama kamu. Kita ambil satu contoh. Seorang suami boleh berdusta kepada istrinya untuk supaya ridho, betul? Itu pakai kata-katanya bagaimana? Betul atau tidak? Bagaimana betul atau tidak? Coba kata-katanya bagaimana dong? Kau aja nggak tahu. Kok aja gitu. Ya udah, tidur kau di bawah. Kau aja nggak tahu. Kata-katanya gimana dong? Bang Pong, Muslim Bang. Iya, Kakak Edis. Ya, gimana? Kenapa kalian tidak menggunakan Quran untuk menjelaskan agama Islam? Quran dan hadis dong, Kakak Edis. Berarti Quran nggak bisa berdiri sendiri? Iya, Quran kan bahasa Tuhan. Iya, berarti Quran nggak lengkap ya? Itu pelengkap, Bang Edis. Quran lengkap nggak? Pelengkap, Bang Edis. Nggak lengkap berarti? Pelengkap. Ditanya apa, dijawab apa? Quran lengkap nggak? Pelengkap. Quran lengkap nggak? Pelengkap. Memang botol yang setengah mati. Korip, masih di situ Korip? Si Korip juga udah ngantuk nih si Korip nih. Ya teman-teman ya, di sela-sela seperti ini juga saya sampaikan kepada teman-teman ya yang ingin support Edis TV, cukup dengan klik suka
bagikan, kasih gift juga bisa. Ya. Seperti biasa saya harus diselang-selingkan ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin memberikan saya support, bisa lewat sini teman-teman ya. Nah, silakan screenshot tangkapan layar saya. Jika teman-teman ada berkat berlebih suatu saat bisa lewat situ teman-teman ya. Sudah saya bagikan terus-menerus karena harus saya seling-seling seperti ini teman-teman. Saya harus seling-seling seperti ini. Kemarin itu saya pernah ngomong begini sama teman-teman. Ada rencana saya di YouTube saya itu, rencana saya mau saya pulihkan kembali iklannya. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk berhenti mengupload video-video saya lewat TikTok ini, tapi ternyata tidak didengarkan. Makanya saya bikin seperti ini. Kalau saya bikin seperti ini, yang ngupload itu berhenti. Percaya sama saya, berhenti yang ngupload video saya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi kepada muslim-muslim yang lain. Kang Opik, masih naik lagi Kang Opik ini. Kalau Kang Opik tidak tahu masalahnya, kenapa Kang Opik tidak tanya dulu? Dia slow asal nurun-nurun gua aja, dia slow. Iya, kamu saya tanya masalah dusta itu kamu tidak tahu, tapi nekat. Aku udah tahu. Di situ aku tahu, Tis. Ada 3, memang ada 3. Ya sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Di dalam salah satu kebohongan itu, suami boleh berdusta kepada istrinya, betul? Teks hadisnya gimana? Aku aku di bawah dulu. Kalau kau nggak tahu di bawah. Saya nggak mau membuang-buang waktu dengan orang awam. Ya, saya tidak mau membuang waktu dengan orang awam. Gilingan muslim, Bang? Gilingan? Muslim. Ya, gimana, Bang? Siap berdiskusi dengan baik? Apa mau kau? Berdiskusi. Diskusi lah. Ya, silakan. Kenapa muslim mustahil menjawab dengan Al-Quran? Apa hak kau nanya-nanya? Kau kan oden kau. Jadi nggak boleh nanya? Tidak. Maunya kenapa? Kau. Kenapa Tuhanmu membuat kau jadi kerasukan? Penyesat kau, anjing kau. Kenapa Tuhanmu membuat kau menjadi kesetanan? Kenapa? Kaulah setan kau. Kenapa kau mau terjadi kesetanan seperti ini? Kenapa? Apa yang membuat kau kesetanan seperti ini? Kenapa? Di mana kau tinggal? Sudah saya bilang teman-teman tidak sanggup mereka yang diskusi. Kenapa? Karena ketika diskusi, ketika ditanya, kau tinggal di mana? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Kenapa? Kenapa kau kesetanan? Kau yang kesetanan, pengemis kau. Loh, kenapa kau datang-datang marah-marah kalau kau tidak kesetanan? Pengemis kau. Kenapa? Duit kau, minta koin. Gara-gara nol koinmu, gara-gara nol. Gara-gara nol koinmu. Nanti lihat tuh, udah banyak yang ngasih aku gitu, kasih mawar tuh. Miskin kali kau. Lihat itu banyak tuh yang kasih aku gitu. Nanti kena mental loh kalau lihat itu. Lihat itu yang kasih gitu banyak tuh. Potong nonot kau tuh, sampai putus. Udah banyak kasih gitu loh. Babi kau. Kesetanan kan dia kan? Kenapa agamamu membuat kau jadi kesetanan? Kau yang setan kau. Saya nggak kesetanan, saya biasa-biasa aja, saya malah tersenyum-senyum. Saya tersenyum-senyum. Kenapa agamamu membuat kau kesetanan seperti itu? Kenapa? Orang tahu babi, cuman lah nggak setan. Oh, di mana dasarnya? Iyalah, orang kamuncung kau panjang. Dasarnya di mana? Dasar muncung kau panjang, babi kau. Makan babi dasar. Lihat itu loh, udah banyak kasih saya gitu loh. Kenapa kau menderita? Kenapa kau menderita ketika ada saudara-saudaraku Kristen mendukungku untuk memberitakan kebenaran? Kenapa kau menderita? Minum kau kencing dulu. Minum kencing. Oh, dia mau tema ini nampaknya saudara-saudara. Kita angkat tema ini. Kita angkat. Apa kau? Udah jago kau rupanya. Kita angkat tema ini. Nah, tuh. Tidak. Sudah kau ke Arab minum kencing onta? Itu kencingnya. Main bisa kau apa? Kau bodoh-bodoh kalau kencing onta. Jadi Muhammad tidak menyuruh kau minum kencing onta? Penyesat kau. Jadi minum kencing onta itu bukan sunnah Nabi? Kau penyesat kau. Sunnah nggak minum kencing onta? Coba. Kau, babi kau. Kesetanan dia saudara-saudara. Sampai kesetanan dia. Makin lama kalau di sini makin banyak orang kasih aku koin tuh. Terima kasih teman-teman yang kasih koin ya. Sampai gilingan nangis dia, kena mental dia.
Teman-teman kasih gift sama saya, terima kasih. Sampai si Gilingan kena mental. Kena mental dia, kena mental. Gimana? Kenapa kau kesurupan, kesetanan akibat tidak bisa menjawab? Kenapa? Orang kau iblis, cuman nggak kesetanan. Iblis kan saudaranya setan. Gimana kamu itu? Ya tahu lah setannya, cuman kau. Bukannya iblis saudaranya setan? Tahu setannya. Jadi Iya. mati kau nanti jadi neraka kau. Daripada saya mengikuti nabi-nabian, ya lebih bagus saya ngikutin siapa namanya, Ki Joko Bodo. Daripada ngikutin nabi-nabian, mending saya ngikutin Ki Joko Bodo, ya kan? Emosi dia, saudara-saudara. Kenapa kamu emosi seperti itu, Gilingan? Kenapa? Emosi lah, agamaku kau main-mainkan aja. Di mana main-mainkannya, di mana? Di sebelah mana main-mainkannya? Sebelah mana? Dari tadi kau bodoh-bodohi yang lain-lain. Kalau aku nggak bisa kau bodoh-bodohi. Berarti mereka berarti kau anggap bodoh. Sebentar. Berarti kau anggap mereka bodoh? Anjing kau. Berarti kau anggap mereka bodoh? Alamat kau di mana? Biar ku datangi kau. Sudah aku mau jadi teroris. Kamu mau jadi teroris kan? Enggak, kau nanya alamat, tinggal di mana? Pasti kau mau jadi teroris kan? Kayak kau lah jadi teroris. Pasti dia mau jadi teroris, teman-teman. Karena apa? Karena memang orang ini sudah dirasuki arwah teroris. Pasti kau mencari rumah pengen meledakkan diri kan? Betul kan? Pengen meledakkan diri kau pasti kan? Mau jadi teroris kan? Mau jadi teroris dia, saudara. Inilah saudara ya. Jadi teman-teman, ketika kita memberitakan kebenaran seperti ini, banyak kesetanan. Banyak yang kesetanan seperti ini. Kesetanan dia, saudara, kesetanan. Saya itu memberitakan kebenaran. Supaya apa? Supaya orang kembali kepada jalan yang benar. Kalau buka tomal kau Islam aja kau. Menisanya di sebelah mana? Semua udah tahu aku tak mau. Mana? Tunjuk satu tunjuk menisanya di mana? Di mana menisanya? Di otak kau lah. Segitu frustrasinya loh kamu, Gilingan. Menistanya sebelah mana? Coba tunjuk. Di sebelah mana menistanya? Diam kau kan? Kena mental dia, teman-teman. Ngelihat koin dia, ngelihat koin-koin dikasihkan ke saya. Kena mental dia. Kau mau pejero kau, pejero. Marah-marah dia. Mau pejero kau. Marah-marah kau gara-gara belum dapat koin. Waduh, terima kasih Pandu. Terima kasih Pandu. Terima kasih Muhammad Badru, terima kasih tuh. Ada Muhammad juga ngasih aku koin itu. Muhammad Badru. Muhammad ternyata sudah mendukung saya, saudara-saudara. Muhammad Badru. Waduh, terima kasih Muhammad Badru. Muhammad Badru loh. Muhammad Badru. Waduh, mantap. Luar biasa teman-teman ya. Tapi percaya nggak percaya teman-teman? Lari. Saudara-saudara. Aduh, lari dia, saudara-saudara. Tapi percaya nggak percaya teman-teman ya, saya kan apa pajang nomor rekening saya seperti ini kan. Waktu saya bilang teman-teman yang ingin mensupport saya, ada loh. Saya lihat namanya itu Muhammad, serius. Muhammad namanya itu, nama ini ya, saya lihat di situ pengirimnya Muhammad. Keren kan? Berarti memang sudah ada yang namanya Muhammad, itu kan udah pasti muslim. Tapi dia mendukung saya, teman-temannya. Saya bisa tunjukkan namanya Muhammad di situ tertulis. Muhammad dalam hati saya. Mantap. Aduh. Ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Kita naikkan lagi Zul. Kejang-kejang dia sampai kau nangis kau di situ. Ayo, silakan Jul, Muslim Jul. Jul. Baik, kalau kita sapa tidak ngomong langsung kita turun. Nangis dia, marah-marah dia, nangis kali. Bung Lona Badi, Muslim bang? Muslim. Kenapa suaramu kau bikin gitu? Kau itu. Ya, gimana? Bisakah kau menjelaskan agama Islam dengan menggunakan Quran? Bisa. Oke. Apakah kamu sunat? Sunat. Apakah kamu diperintahkan Allah untuk sunat dalam Al-Quran? Sunat. Di surat berapa? Ayat berapa? Saya diperintahkan untuk makan roti lalu berak. Begitulah Yesus.
Aduh, sudah tidak mampu dia, saudara. Makanya saya bilang ya, mustahil. Coba, kalau ada sempat satu aja menjelaskan dengan menggunakan Al-Quran, saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Nggak akan ada. Tuan Muslim lah, Dis, pura-pura nggak kenal kau. Baik. Oh, si Pada Sono tidak tahu saya nih. Oke, coba serius dulu. Kenapa sih orang Islam ketika ditanya tentang agama Islam, Qurannya nggak dipakai? Kenapa? Pada Son? Ya. Nah, kenapa? Dengar ya, aku jelasin. Al-Quran itu kan bersifat aturan dari Allah yang bersifat global ya. Dengar ya. Nah, kalau mana ayatnya mana ayatnya? Nanti dulu aku jelaskan ini dulu. Nanti ada. Barusan saya bilang pakai Quran. Oke. Kalau kau langsung pengen ayatnya ya. Al-Baqarah surat 222. Nanti aku jelasin. Kemudian dibaca dulu. Ya, kemudian surat An-Nahl satu-satu dulu. Satu-satu. Baca dulu. Coba Al-Baqarah berapa tadi? Dulu 2, ya. Surat An-Nahl baca satu. 23 ya. Baca dulu, baca. Kalau di surat An-Nahl itu kita sepakati dulu ya. Sunat itu bersucikan, artinya untuk memotong kulit yang ada najisnya ya. Karena kalau anak-anak kecil saja kalau sholat bisa memutus bener kan saya bilang kan bener. Makanya saya bilang asumsi liar, tidak mustahil pakai Quran. Saya bilang mustahil, nggak berguna. Membicarakan tentang bersuci itu Al-Baqarah. Yang saya tanya apa? Sunat itu bagian dari bersuci. Sunat, oke. Di mana dalilnya Quran mana bahwa sunat itu bersuci? Sepakati dulu, Al-Quran itu kan bersifat global aturannya ya? Global, oke. Surat berapa ayat berapa? Surat 2, surat Al-Baqarah, surat ayat 2. Baca, silakan baca. Ayat 222 baca dulu. Ya. Baca dulu. Allah suka orang yang bertobat dan menyucikan diri ya. Itu intinya ya. Mana di situ sunat? Nanti dulu. Mana di situ Al-Quran bersifat global? Sunat itu kan menyucikan diri. Di mana artinya sunat itu menyucikan diri? Di mana? Iya, karena kulub itu ada najisnya, ada air kencingnya di situ. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Aduh, udah tidur kau di sana, tidur kau di sana. Dari tadi congormu ke sana kian kemari. Quran nggak kau pakai, semua kau cocokmologi saja. Coba bisa nggak sih kamu kutip Al-Quran sekali aja, bisa nggak? Sekali aja kamu pakai Quranmu itu. Ngeri saya sama kamu itu. Masa Quranmu nggak pernah kau sentuh? Rusita Muslim? Muslim? Kamu udah kenal saya. Oke. Kenapa kau tak pakai Quranmu untuk menjelaskan? Ngapain? Quran itu harus tidur kau di sana. Kalau ngapain ya sudah, tidur kau di sana. Kau nggak pakai Quranmu terus ngapain di sini? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tahukah kamu apa orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang datang kemari dengan bermodalkan nekat. Ya kan? Nekat aja, cuma modal nekat. Halo Jul, Muslim? Jul, Muslim? Zul, kamu sudah 2 kali kesini naik tapi dia bicara. Apakah kamu pengen diblokir? Baik, saya blokir. Saya blokir dia, teman-teman. Kalau orang-orang seperti ini ya kita blokir saja langsung supaya dia tidak akan menemukan channel ini sampai selama-lamanya. Orang-orang seperti itu udah kehabisan akal dia. Jadi dia datang diam-diam aja. Udah habis akalnya. Sudahlah. Kalau kalian tiada mampu lagi datang kemari, sudah nonton saja. Ya kan? Atau kau nonton si Juma. Jangan kau kesini. Nggak ada yang nyuruh kau kesini. Ya? Si Juma suruh sini, si Juma. Sanggup nggak si Juma kau suruh sini? Nggak akan berani dia si Juma suruh sini. Ayo, Ilham. Dis, nomor rekening berapa, Dis? Nomor rekening saya? Ya, tak catat dulu. Oh, itu di layar. Tapi ini loh, Dis. Tapi ada syaratnya loh, Dis. Syaratnya. Nggak usah kau lari kemana-mana, Ilham. Nggak usah kau lari kemana-mana, Ilham. Sampai selesai. Nanti saya. Terima kasih, Kak Remin. Terima kasih. Ilham, kenapa Islam ketika ditanya tentang agamanya tidak dipakai Al-Qur'annya itu, tapi yang dipakai malah kitab yang lain? Tapi ada syaratnya, Dis. Kalau kamu bertanya, kamu siap mendengar. Lalu ada. Saya siap mendengarkan. Dari tadi saya siap mendengarkan. Yuk. Lalu ada durasi waktu yang dikasih, yang ditetapkan. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Gitu loh, Dis. Silakan. Nah, kira-kira Dis berharap saya transfer berapa, Dis? Kira-kira, Dis?
Saya nggak mengharapkan dukungan dari Muslim. Teman-teman Kristen saya saja. Kamu kan Muslim, nggak usah. Kamu nggak perlu kamu dukung saya. Ini apresiasi saya loh, Dis. Tidak perlu kamu Muslim dukung saya. Yang mendukung saya itu saudara-saudara seiman saya. Jujur Silakan. ya, Dis, ya. Saya ini memperdalam Baik, kita turunkan saja dia. Banyak ceritanya. Banyak kali ceritanya. Khalid Muslim. Khalid. Halo Khalid. Halo. Ada kendala sinyal kayaknya dia. Oke, kita turunkan dulu. Yang teman-teman yang sinyalnya masih terkendala, ya tolong teman-teman cek dulu kalau mau naik TikTok itu memang agak-agak ini teman-teman. Sinyal harus bagus, jaringan harus bagus, HP-nya juga bila perlu harus bagus teman-teman. Karena berat memang TikTok ini, agak panas dia kalau ini. Hermanu Muslim? Hermanu? Oke, kita sapa, kalau tidak ini langsung turun ya. Kita sapa, kalau tidak ini langsung turun. Ya, teman-teman yang kasih gift, yang kasih support, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman ya. Karena acara-acara seperti ini teman-teman ya, kita gunakan untuk menjawab si Juma dan kawan-kawan. Untuk membungkam dan menjawab atau mengcounter atau menyerang balik apa yang dilakukan oleh si Juma dan kawan-kawan. Karena apa? Karena ketika kita jabani mereka untuk diskusi, ternyata tidak dipakai Qurannya. Nggak dipakai. Makanya ketika kita tanya si Juma dan kawan-kawan, perhatikan dengan seksama, nggak akan punya Quran itu. Kitabnya lain, bukan Quran. Lain kitabnya, bukan Quran. Percaya sama saya. Anak ampun, Muslim? Kok Kristen, Pak? Oh, yang Kristen dibawa dulu Bang ya. Oke, jauh. Oke, maaf ya Bang ya. Maaf Bang ya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman ya, saya tidak bosan-bosannya mengatakan ini terus-menerus berulang-ulang karena masih banyak sekali yang belum tahu. Teman-teman Kristen, bagaimana cara mensupport Edis TV? Caranya klik suka. Kemudian bagikan. Ya kan? Kalau bisa memberi gift, kalau tahu caranya memberi gift, boleh memberi gift. Kalau tidak tahu caranya memberi gift, lewat sini yang di layar. Silakan tangkap layar. Makasih Bang Flipper, makasih Bang Flipper. Tangkap layarnya, suatu saat teman-teman ada berkat berlebih. Cara mensupport saya seperti itu teman-teman. Pasrahkan kepada saya supaya saya saja yang di sini yang berdebat atau berdiskusi dengan Muslim teman-teman. Pasrahkan saja kepada saya ya. Percayalah kepada saya teman-teman bahwa saya masih bisa untuk menjawab, untuk berdiskusi dengan mereka teman-teman ya. Percayalah teman-teman. 13 tahun loh teman-teman saya pelajari Quran itu ya. 13 tahun lamanya saya pelajari Quran itu. Jadi saya tidak terlalu memerlukan pertolongan dari teman-teman Kristen yang lain supaya berdebat dengan mereka. Percaya sama saya. Oke? Alif. Muslim Bang? Ya, halo. Muslim Bang? Ya, saya Muslim. Oke Bang. Aku seorang Kristen Bang. Bolehkah kita diskusi seputar agama Bang? Boleh. Ini boleh. Gimana? Putus Bang? Dengan orang Islam ya? Enggak, tadi agak putus. Coba ulang lagi tadi, putus. Hei, kamu jangan cari sensasi sesama agama ya. Kalau kamu agama ya agamamu terus. Jangan kau bawa Al-Quran di situ. Kampret. Jadi tidak boleh membahas Al-Quran? Tidak boleh bahas Al-Quran Bang? Gitu ya? Pak kau emang. Dasar jahat. Udah kesetanan kan? Kenapa kesetanan Bang? Hei. Iya, kenapa kau kesetanan? Bukan kesetanan. Kenapa kau datang kemari kesetanan? Jangan kau bawa nama Islam. Kalau sendiri orang sendiri aja. Nggak usah kau cari sensasi di TikTok di sini. Bangsa. Kenapa memangnya? Kenapa memangnya? Nggak usah jadi penonton di sini. Kau biar kau banyak. Jadi gara-gara penontonmu sepi, gara-gara penonton nggak ada, kau udah stres jadinya? Kau yang stres. Kenapa kau stres? Datang-datang kenapa kau stres? Marah-marah kenapa? Emang nggak ada akhlaknya. Kenapa kau marah-marah datang kemari kau kesetanan? Sebabnya apa? Bisa nggak kau jelaskan kepada saya? Woi. Nah, ku kasih kau gambar ini. Kau tahu siapa ini? Tahu nggak kau siapa ini? Hei. Alif. Kau tahu nggak siapa ini Alif? Hei bangsat. Alif, kau tahu tidak siapa ini? Saya kasih gambar ini dia lari udah saya kasih gambar. Makanya saya bilang teman-teman ya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam marah-marah lapor polisi. Itu sudah fakta, Pokoknya saya kasih gambar ini, kalau marah saya kasih gambar ini. Tahu kalian siapa ini teman-teman?
Pokoknya kasih gambar ini aja kalau mereka ini. Kalau ada ulama Islam, ulama besar ini, kelas dunia ini, namanya Jakarta Turun. Zakir Naik. Kalau datang ke Indonesia, apa yang dibahas? Kristen yang dibahas. Iya. Bahkan dia tantang-tantang. Gayanya Zakir Naik kan kalau ngomong kayak gitu kan. Aduh, gayanya Zakir Naik gitu loh kalau bahas Bible kan. Muhammad di dalam. Giliran dijawab, halo Zakir Naik, saya mau jawab kamu nih ya. Ini kan telur-telurnya Zakir Naik itu nggak om siapa? Nandar, Zuma, Donditan, itu telur-telurnya Zakir Naik semua itu. Iya, itulah buah-buahnya Zakir Naik itu. Ketika Zakir Naik datang bahas-bahas agama Kristen, Allah katanya orang Islam. Iya, ada videonya ada. Di stadion di Bekasi ditonton sekitar 40.000 orang. Zakir Naik ini berorasi tentang agama Kristen. Orang Islam tahu nggak apa teriakannya? Allah. Tapi ketika dijawab, lapor polisi. Aduh. Kenapa sih kok seperti itu? Kenapa? Mau kuputarkan videonya? Bagaimana Zakir Naik bernarasi tentang Bible, begini begitu. Orang Islam teriak Allahu Akbar, mau kuputarkan? Jangan kalian ketika ulama kalian membahas agama Kristen, kalian bilang, oh itu kan dakwah. Giliran ada orang Kristen berbuat hal yang sama kepada Zakir Naik. Finista ini, tangkap Finista. Tangkap. Entah apa-apalah kita ini seperti ini bernegara. Kita bernegara itu kayak mana? Bernegara itu kan keadilan. Adakah saya di sini menghujat? Coba, adakah saya menghujat? Nggak ada, saya hanya bertanya. Kenapa sih Islam kamu kalau ditanya nggak kau pakai Quran? Cuman itu yang saya tanya, kok kau marah-marah? Kok kau kejang-kejang? Gitu loh. Putar. Mau kita putarkan teman-teman? Boleh kita putarkan ya. Bagaimana Zakir Naik, dia berorasi, kemudian orang Islam berorasi tentang Bible, dan orang Islam teriak Allahu Akbar. Kita putarkan. Kita putarkan ya. Bentar, saya cari dulu videonya ya. Kita cari dulu videonya sebentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton, kita putarkan dulu ya. Who is the lover? Who is ar-Rahman? And he shall have no helpers in the hereafter. Jesus Christ is the one who lives. Ya Bani Israel, Uqudullah, worship Allah, Rabbi Rabbukum, my Lord and your Lord. Innama yushrik billah. Anyone who associates partner with Allah, faqad haram Allah alayhi Jannah. Allah will make Jannah, paradise, forbidden for them, haram for them. Christian can point out from anywhere in the Bible any ambiguous statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or when he said worship me, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Udah dengar? If any Christian can point out a single verse in the Bible and ambiguous statement that Jesus Christ peace be upon him said, I am God, worship me, I am Zakir Naik. Kepalanya sambil goyang-goyang teman-teman ya. Kalau orang dia ngomong kan kepalanya goyang. I am Zakir Naik, ready to accept Christianity. Allahu Akbar. Kata di audiensnya itu. Ulama kalian aja bahas-bahas Bible boleh kok. Pakai fasilitas negara. Stadion itu kan fasilitas negara itu. Apa kau pikir punya pribadi? Dikawal kepolisian negara Republik Indonesia. Bahas Bible, dibilanglah Muhammad di Bible. Nggak ada orang Kristen kesetanan macam itu, nggak ada. Orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, saya ngelihat sih, saya perhatikan, ya. Ini kalau diterus-teruskan nggak baik dalam hati saya, ya kan? Saya tanggapi sekali. Akhirnya saya tinggalkan. Makanya sempat saya berhenti lama kan? Saya berhenti lama.
Salah satunya juga penyebab saya karena memang debat-debat kayak gini malah akhirnya nggak baik. Tapi makin parah, makin terus-menerus menjadi API itu penghujat Kristen itu si Cuma dan kawan-kawan. Makin parah. Akhirnya saya muncul sebagai seorang Kristen, saya tanggapi. Tapi kenapa kau kejang-kejang? Kenapa kau kejang-kejang? Kenapa? Adakah saya menghujat? Nggak ada loh saya menghujat. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama. Dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.